Ke sekolah. Teman-teman boleh on cam. Enggak. Yang lain main jauh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, hari ini kita pada pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, ada dari adik-adik yang bisa berdoa. Mungkin Nilu, oke. Baik, Nilu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran cerpen ya. Di sini tujuan pembelajarannya untuk mengenal struktur cerpen, struktur bahasa, isi teks cerpen. Terus juga nanti tujuannya mengidentifikasi kata, kalimat, dan ungkapan yang terdapat dalam teks cerpen. Sebelum Ibu ini paparkan ya sedikit materinya. Iya, Ibu. Kelihatan layarnya Ibu. Kelihatan Ibu. Oh iya. Semangat tadi. Baik, di sini yang pertama kita akan mengenal cerpen lebih dalam. Jadi cara menentukan isi atau garis besar cerpen itu, yang pertama temukan ide cara, apa yang ingin diceritakan, apa tema utama cerita, siapa tokoh utama, dan apa yang menjadi konflik utama dalam cerita. Terus yang kedua, buat struktur cerita, cerita pendek yang memiliki struktur 3 babak, awal, tengah, dan akhir. Awal memperkenalkan tokoh, latar, dan konflik utama, tengah mengembangkan konflik dan membangun ketegangan, dan terakhir menyelesaikan konflik dan memberikan resolusi bagi cerita. Yang ketiga, kembangkan garis besarnya. Jadi setelah dimiliki garis besar dasar dari cerpennya, dapat dimulai dengan mengembangkan lebih detail lagi. Tambahkan deskripsinya tentang tokoh, latar, dan peristiwa dalam cerita. Dialogkan antar tokoh dan pertimbangkan menambahkan elemen-elemen lain seperti simbolisme dan foreshadowing. Terus yang terakhir, revisi garis besar ceritanya. Setelah adik-adik selesai mengembangkan garis besar cerita, luangkan waktu untuk direvisi, supaya ceritanya tidak ada yang salah. Pastikan bahwa garis besar ini sudah jelas, logis, dan menarik. Terus buat perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa garis besar yang adik-adik tentukan sesuai dengan visi untuk ceritanya. Terus cara menentukan struktur cerpen ini itu gampang sekali adik-adik. Cerpen adalah kerangka cerita yang tersusun dari beberapa bagian yang saling berkaitan. Terus struktur cerpen ini membantu membangun cerita yang koheren dan menarik bagi pembaca.
Terus cara menentukannya juga bisa dibaca cerpen dengan cermat dan mengidentifikasi bagian utama cerpen. Terus analisis setiap bagian ceritanya, dan setiap cerita harus memiliki fungsi. Setiap cerita harus memiliki fungsi ini maksudnya dalam cerpen fungsi yang jelas, pastikan bahwa setiap bagian cerita memiliki fungsi untuk membangun cerita yang koheren dan menarik. Oke, baik ya. Jadi adik-adik itu di grup kelasnya kita, Ibu sudah kirim untuk contoh teksnya, teks cerpennya. Jadi mohon adik-adik untuk baca ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk baca. Nanti kalau sudah selesai, dibilang kembali soalnya Ibu akan buka sesi tanya jawab. Sudah dibaca teksnya adik-adik? Sudah Ibu. Baik, Ibu akan mulai sesi tanya jawab ya. Jadi dari adik ada tidak yang bisa identifikasi 3 kata kunci yang terdapat pada cerpen kartu pos surga yang Ibu kirimkan tadi? Saya Ibu. Oke, baik, Putih. Yang pertama itu Ibu selalu melongok kotak pos. Terus yang kedua itu kartu pos. Terus yang ketiga itu ada sepotong kain berupa kartu pos Ibu. Oke, makasih Putih. Jawabannya benar sekali ya. Untuk pertanyaan kedua, ada tidak dari adik-adik yang bisa identifikasi 2 kalimat yang menurut adik-adik ini menarik dari cerpen yang Ibu kirimkan tadi, puas dari surga ini? Ada tidak kalimat yang menurut adik-adik menarik? Saya Ibu. Nah, baik Ibu, persilakan Nil Popi. Menurut saya 2 kalimat yang menarik itu terdapat pada kalimat kau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya dapat kartu pos. Baru kalimat yang kedua yaitu tadi mama datang, pelan ia bicara, kata mama tukang posnya emang sakit, jadi mama mesti mengantar kartu posnya sendiri. Ibu. Oke, baik, bagus sekali ya. Dan untuk pertanyaan ketiganya, tadi ada tidak dari teks cerpen yang Ibu kirimkan yang kartu pos dari surga ini ungkapan yang menarik menurut adik-adik dari teks cerpen tersebut? Dan bisa jawab? Saya Ibu. Oh iya, baik. Silakan. Jadi menurut saya ungkapan yang menarik dalam cerpen tersebut yaitu sebuah menara dengan pagoda dengan pagoda kuning keemasan. Jadi di sini dapat Ibu simpulkan adik-adik baca teksnya dengan baik ya. Sebelum Ibu akhir di sini Ibu tugas dari teks cerpen yang Ibu kirim. Tugasnya itu
garis besar dari teks tersebut, struktur cerita, dan ciri bahasa khas yang adik-adik temukan pada cerita cerpen yang Ibu kirimkan tadi. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya buat adik-adik. Kalau sudah bisa menjawab, tolong ini diangkat tangannya di Google Meet ini ya. Baik, ada yang bisa menjawab adik-adik? Mungkin dari kalian ada yang bisa menentukan isi atau garis besar dari teks cerpen ini? Saya Ibu. Ya, baik. Garis besarnya Ibu dari cerita ini, Bening, anak usia 6 tahun, adalah putra Marwan dan Ren. Kesibukannya bekerja di luar kota, menjadikan Ren sering berkirim kartu pos kepada anaknya, Bening. Suatu saat, karena kecelakaan Ren meninggal di luar kota. Jenazahnya tidak bisa dibawa pulang karena belum cukup umur. Bening belum diberitahu kabar yang sesungguhnya tentang mamanya Ren. Akhirnya Bening pun selalu menunggu kartu pos dari mamanya. Itu Ibu. Oke, baik. Bagus sekali ya, Saudara Poppy. Karena sudah menentukan garis besar teks, berarti tadi materi yang Ibu sampaikan Poppy dapat simak dengan baik. Baik, untuk yang kedua, ada tidak yang bisa menentukan struktur dari cerpen Kartu Pos dari Surga ini? Saya Ibu. Oke, Ibu, silakan kepada Rahayu. Adapun struktur dari cerpen Kartu Pos dari Surga ini beralur mundur. Cerita diawali dari terakhir Bening yang amat merindukan kartu pos dari mamanya. Berikutnya diceritakanlah kondisi kehidupan Ren, Marwan, dan Bening. Pada akhir cerita, setelah membaca bahasa yang tersirat, pembaca dapat menunjukkan bahwa Ren telah meninggal di kota yang tidak jenazahnya untuk dibawa pulang. Baik, bagus sekali ya untuk adik Rahayu. Sekiranya yang Rahayu sampaikan tadi tentang struktur teks cerpen tersebut itu sudah benar ya. Baik, untuk selanjutnya ada tidak yang bisa jelaskan di bahasa yang khas yang adik-adik dapat temukan dari cerita teks cerpen Kartu Pos dari Surga ini? Ibu. Oke, baik Ibu, persilakan ya kepada Nilu. Kesapaan anak yang amat disayang dengan menambahkan
Sapaan seperti ini merupakan terjemahan dari akhiran dalam bahasa Jawa. Sapaan anak tersayang dengan tambahan akhiran dalam budaya Jawa ini diadopsi untuk sapaan sayang dalam bahasa Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa latar budaya cerita adalah budaya Jawa. Baik, benar. Ya, itu jawabannya. Jadi, di cerita cerpen Kartu Pos dari Surga ini, budaya Jawa. Benar sekali ya jawabannya dari adik Nilu. Mungkin Ibu rasa adik-adik sudah paham ya dengan mengidentifikasi struktur, garis besar, dan ciri khas pada cerita cerpen. Jadi sampai sini saja yang dapat Ibu ajarkan. Sebelum Ibu akhiri, mungkin ada yang bisa pimpin doa untuk penutupan. Saya Ibu. Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sudah selesai tuh, guys. Berdoa dimulai. Masuk. Aku capek. Tapi ibu belum ada masuk giliranmu mengajar. Sudah, nanti Ya, bilang suruh ulang lagi mengajar. tidak pas Ibu masuk nanti langsung ke pemaparan materinya saja deh. I don't know.